berangkat Sekarang Masku. jauhan. Purwakarta di jauhan. Pertama, ini area blind spot atau pembelajaran untuk titik buta ke pengemudi yang ikuti training di sini. Kita kotakin. Kalau teman-teman lihat ini warnanya putih apa sih gitu kan? Putih, kuning, hijau. Nah, intinya kalau yang putih itu saya sudah set up ini untuk traktor head kita. Kalau yang untuk kuning itu untuk yang karoseri bus yang lain, dan untuk yang biru ada untuk yang bus kita yang RM. Kalau untuk yang hijau adalah untuk yang Lutro. Jadi masing-masing kendaraan itu mempunyai titik buta yang berbeda-beda, ya nggak sama. Karena dimensi kendaraan itu berbeda, spionnya juga berbeda, ya. Nah, kita fokus ke yang ini. Ini sebetulnya pembelajaran untuk yang bus juga sama, ya. Apa yang dimaksud dengan titik buta? Titik buta adalah area yang tidak bisa dikontrol oleh pengemudi saat dia duduk di kursi pengemudi. Posisi pengemudi, ya, area sini nggak terlihat Pak. Kita abaikan dulu under mirror, ya, under mirror kita abaikan dulu. Nggak tahu mah ada anak lagi main Pak di sini, atau kucing nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Kemudian kami tarik garis Pak, tarik garis begini. Ini akan berbeda-beda sudutnya, tergantung tinggi rendahnya nanti pengemudi. Ini ukuran saya, ya mungkin untuk yang lebih tinggi dari saya. Sudutnya juga akan berubah. Artinya apa? Kalau kita jongkok di sini nggak kelihatan Pak, nggak bakalan kelihatan. Ini area blind spot namanya, titik buta. Nah, kemudian yang ini putih, ini nggak kelihatan juga karena ada apa? Ada pilar di sini, ya, ya kelihatan Pak. Nah, kemudian juga sama dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ada stikonnya itu kami tandai bahwa di garis itu kalau kita berdiri di sini nggak kelihatan Pak, ya nggak kelihatan sama pengemudi. Artinya apa? Kita harus hati-hati baik sebagai pengemudi truk atau bus atau kita mengendari kendaraan di sekitar, harus tahu. Nah, kemudian ke sebelah kanan, ya, ini adalah area yang tidak bisa terlihat oleh pengemudi. Ya, ada garis kuning. Ini kami simpan motor di sini. Ini nggak kelihatan Bapak Ibu, ya nggak kelihatan. Kalau dalam training kami nggak setting seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita parkir kendaraan di sini, peserta training suruh masuk. Silakan Bapak tentukan sendiri titik blind spotnya. Ya, ya, di sini ya. Nanti dicoba ya, nanti dicoba. Demikian pula dengan yang sebelah kiri kendaraan. Belakang kendaraan ini cukup luas, ya, cukup luas. Nanti ada lagi Bapak Ibu, kalau yang mungkin di luar negeri mungkin pernah lihat di sini ada kaca. Nah, itu sebagai salah satu kontrol juga, ya. Nggak tahu lah, anak kecil kan kalau mobil gede-gede ini kadang aneh gitu, bersender gitu ya. Ini bisa kontrol juga. Kemudian terkait dengan blind spot juga yang di bagian belakang. Apalagi nggak ada rear kamera atau apa, nggak kelihatan Pak. Satu unit segitu gedenya juga nggak akan kelihatan. Artinya kita harus waspada sebagai pengemudi daripada truk atau bus. Nah, selanjutnya terkait dengan blind spot ini atau titik buta, ada namanya turning trajectory. Saat kendaraan itu berbelok, kami di dalam training itu akan membuat garis Pak, garis belok, melingkar ke sini. Artinya apa? Di sini harus bebas. Kalau rata-rata kalau yang bus itu bisa memakan sekitar lebar 6 meter. Ini nanti belajaran di safety driving saat mereka belok. Seorang pengemudi harus tahu dimensi kendaraan, front dan rear overhang. Dari roda ke bodi paling belakang ya. Itu dia harus tahu. Karena kalau nggak tahu dia pasti akan mentok. Ya. Oke. Sekarang siapa yang mau coba naik? Dari yang lain cuma naik aja.
Ayo, ayo dong, ayo Pak Wen. Oh. Pelaku. Anggap aja lagi bawa sapi, Pak. Pak Wayan posisi normal, jangan ke depan atau apa. Enjoy segitu. Bapak lihat spion kanan kiri dan ke depan. Contoh di sini Pak. Saya terlihatnya Pak Wayan? Enggak, Pak. Terlihat? Tidak. Kalau ke sini Pak? Tidak. Lihat? Tidak. Ya. Ya itu, jadi masing-masing nanti sesuai dengan postur tubuh juga dan tipe atau macam-macam kendaraan itu berubah. Oh sini. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Ya. Hal sederhana seperti kadang dia baca. Kita banyak baca berita, nonton berita, ada yang kerindas emak-emak. Di Jakarta, paham ya kejadian ya? Itu salah satunya adalah turning interdiction atau cek lagi regulasinya deh. Apakah itu sesuai regulasi, apa tidak? Tapi kalau menurut hemat pemikiran saya itu bagus ya, kita sepakat karena ada anak kecil terlihat tuh, iya gitu kan bisa. Nah ini sekarang enggak nih, saya baru minggu kemarin baru tahu tuh. Nanti saya cari tahu dulu deh itu sebenarnya apa. Kalau untuk spion itu memang udah regulasi lah ya, aturan-aturannya segitu untuk panjang badan. Iya, udah gitu. Jadi dengan ada namanya banyak keseluruhan overall line itu udah dengan yang spion, termasuk nanti pengaruhnya pada saat safety driving saat dia belok. Ini kita mau ke tempat pemeriksaan harian, jadi daily check. Aktivitasnya itu badan gerak. Ini ke tempat bagiannya daily routine check alias pemeriksaan harian. Gak apa-apa, nanti kita contohin di stasi saja Pak Iqbal. Baik, Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman semua, tadi kita udah blind spot, area blind spot kita udah terangkan. Nah, kemudian seperti presentasi saya tadi, bahwa ini area untuk melakukan edukasi ke pengemudi yang training di sini untuk daily inspection atau pemeriksaan harian. Jadi kami bicaranya hukumnya wajib bagi seorang pengemudi Pak untuk melakukan pemeriksaan harian sebelum dia mengoperasikan kendaraannya. Item-itemnya sudah jelas. Ini contoh saja. Kita nggak praktekkan hari ini. Ya, seperti sisi kiri depan. Nah, di situ ada kondisi fisik kabin, kekencangan baut roda, kondisi fisik ban. Seorang pengemudi bukan disuruh untuk servis, bukan, ya, tetapi untuk mengecek secara visual, ya, secara visual kondisi kendaraannya. Apakah itu layak jalan atau tidak. Kemudian ada sisi kiri belakang, ya, kekencangan baut roda juga ada, sisi belakang kendaraan, sisi kanan belakang, sisi kanan tengah, sisi kanan depan, sisi depan kendaraan, ada semua di sini. Jadi termasuk kondisi baterai, kondisi air pendingin, kemudian minyak kopling, minyak rem, engine oil itu dicek. Hukumnya wajib Bapak. Jadi kami tekankan ke pengemudi, kalau misalkan nah ini salah satunya melakukan pengecekan untuk kekencangan bor roda. Nah, ya baik Pak. Kalau kendor gimana? Kalau kendor dia terasa, pukul dia kerasa ada getaran ya di tangan. Oke. Nah, atas dasar ini seorang pengemudi melaporkan Pak di form ini dan lapor ke bengkel. Bro, ini kendor rodanya, sampaikan aja. Dan saya bilang ke mereka jangan takut karena Bapak yang akan bawa unit ini. Termasuk semua lampu-lampu yang ada. Di sini udah komplit ya. Di sini juga ada dokumen kendaraannya ya. Level minyak kopling, kemudian fungsi rem kaki, rem parkir. Jadi sebelum mereka keluar dari garasi sebetulnya selain sudah melakukan P2A, mereka itu sebetulnya sebaiknya trial dulu loh. Remnya, oh baik gitu kan. Washernya airnya bagus, sennya lampu segala macam, baru narik.
Jadi kita tadi itu selesai dari yang titik buta, belajar dari titik buta pengemudi, terus ke daily routine check itu yang ada di sini tadi, termasuk baut, lampu-lampu dan lain-lain. Ini kita lanjut masuk ke dalam bisnya. Jadi setelah blind spot tadi, kita kan tadi udah diajarin tuh blind spotnya di mana, terus daily routine check itu bukan untuk servis tapi untuk cek harian pengemudi. Itu ini kita mau melanjutkan keliling naik bis di sirkuit Hino ini. Akan coba jelaskan atau explain terkait track menu yang ada di HTCC ini, Pak. Jadi HTCC ini sekali lagi kami sampaikan, di sini adalah pusat pelatihan yang dikhususkan untuk para pengemudi. Seperti yang Bapak-bapak tadi sudah ikuti, kita sudah melakukan ataupun explain untuk yang pertama ada blind spot area tadi, ya. Bagaimana pengemudi mampu meminimalisir objek blind spot pada kendaraan. Kemudian juga masuk ke menu untuk daily inspection. Pengemudinya kita harus berikan pemahaman dan edukasi bagaimana melakukan perawatan pada kendaraan sehingga performa daripada kendaraan jauh lebih maksimal. Nah, berikutnya kita akan coba tour track di menu track safety driving Hino Total Support Customer Center, di mana pada setiap kesempatan dan kegiatan safety driving, pengemudinya kita arahkan untuk melakukan kecepatan ataupun mengendari kendaraan pada kecepatan yang sudah ditentukan, yaitu 10 km per jam. Nyampe-nyampe loh, Pak. Ya, setelah kita masuk ke menu track yang pertama, kita akan langsung bertemu dengan menu narrow barrier. Di sini pengemudinya harus mampu menganalisa dengan memperhatikan objek penglihatan, ya. Penglihatan karena narrow-nya ini kita buat biasanya kita lebih persempit, ya. Kita lakukan, kita berikan lebih sempit. Kemudian Bapak-bapak bisa lihat, stop Pak Afila, sebelah kiri Bapak semua, ya. Di sini ada menu parkir paralel. Di sini pengemudinya kita tuntut untuk mengetahui ROH dan juga FOH, rear overhang dan front overhang daripada kendaraan. Artinya pengemudi harus memiliki pemahaman dan knowledge terkait dimensi kendaraan yang akan dikendarai. Oke, next. Di sini sudah banyak Pak, ya, pengemudi-pengemudi dari PO bus yang sudah melakukan praktek di sini dan banyak yang gagal, ya, banyak yang gagal. Termasuk fans-fans bapak-bapak semua nih, Bismania, ya, ada dari STJ dan Rosalia, kita semua hampir semua pernah sini Pak. Termasuk timnya Pak Antoni itu dari Sumber Alam. Nah, kemudian kita masuk ke menu yang berikutnya yaitu stop and go. Di sini pengemudi wajib mengetahui rambu-rambu yang terdapat di jalanan. Jadi ketika rambunya stop artinya pengemudi harus berhenti dan kemudian saat sudah berhenti memastikan kembali spion kanan ditunjuk, kiri tunjuk, pastikan ya objek di depan sudah aman. Artinya di depan kendaraan tidak ada objek yang menghalangi saat sudah berhenti. Biasanya saat selesai berhenti pengemudi langsung tancap gas Pak. Padahal apa? Mohon maaf, ada anak kecil nyebrang ya. Atau lebih-lebih lagi ada kendaraan terparkir ternyata. Ya, kita langsung jalan. Ya, baik aturan yang secara lisan dan juga tertuang dalam sebuah peraturan, Pak. Sekali bunyiin mesin, Ya. 2 kali maju, 2 kali maju dan 3 kali klakson untuk mundur. Mundur. Oh, 3 kali klakson mundur. tuh. Kemudian berikutnya masih dengan track menu yang sama yaitu parkir paralel ya. Jadi untuk track paralel ini sama dengan track paralel yang ada di sana. Kemudian di sebelah dari track menu paralel ini ada S ya, tikungan S. Di tikungan S ini biasanya ini identik dan sama halnya ketika pengemudi berkendara di jalur pegunungan, nikung ya, turunan dan belokan.
bagaimana how to handling ya dari pengemudi ketika bermanuver ataupun menggunakan roda kemudi ataupun setir, apakah nyaman ataukah banyak sekali guncangan terkait dengan rolling daripada kendaraan itu sendiri. Ya, selanjutnya kita akan maju lagi ke depan. Seperti biasa, ketika selesai berhenti, di sini kita edukasi wajib untuk membunyikan klakson 2 kali untuk bergerak dan tunjuk spion kiri dan kanan. Ini ada bumper. Nah, bumper ini diibaratkan polisi tidur. Bagaimana pengemudinya mampu memberikan rasa nyaman pada penumpang saat melewati polisi tidur. Kemudian kita masuk track menu narrow barrier yang kedua. Di sini lebih dipersempit, Pak. Biasanya hanya 5 cm daripada spion kanan dan kiri. Ya, spion kanan dan kiri. Ini termasuk bagaimana pengemudi mampu memaksimalkan visualisasi daripada objek penglihatannya, karena ada jarak aman, ada jarak pandang juga tadi yang sudah disampaikan. Nah, menu yang berikutnya adalah menu bundaran. Bagaimana driver secara konstan mampu bermanuver di bundaran sehingga bisa memberikan keamanan dan kenyamanan pada kendaraan dan penumpangnya. Ya, dengan memahami karakter dimensi daripada kendaraan, tentunya akan lebih mudah saat melakukan manuver, baik itu belok ataupun melakukan manuver di bundaran. Artinya, ya, radius putar di sini ada sampai dengan 20 derajat. Ya, bisa untuk 12 meter, maksimal minimalnya di 7 meter. Pada saat kita di dalam kelas, bahwasanya di sini pengemudinya kita tuntut untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pengecekan, ya. Dengan mengetahui route hazard mapping, tentunya pengemudi harus tahu ada portal, apakah sudah sesuai dengan dimensi kendaraannya, ya. Pengemudinya di sini wajib turun, Pak, memastikan. Seperti kita lihat, dipastikan dulu ketika oke, baru Pak jalan. Banyak sekali kasus nyangkut di JPO, ya, seperti di Padang Panjang, Cicerok Nauli ataupun Transjakarta yang nyangkut. Ini karena pengemudinya tidak memiliki pemahaman bagaimana cara menganalisa dan mengetahui dimensi kendaraan. Dengan apa? Dengan cara turun tadi, Bang. Ya, turun dulu memastikan, make sure kembali. Jadi di sini adalah tikungan zigzag, di mana pada tikungan zigzag terdapat narrow barrier ataupun barrier with spring. Biasanya ini kita ada beberapa kali manuver ya untuk bisa melakukan belokan, karena emang lokasinya kita persempit dan kita desain supaya ini driver bisa lebih lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Bukan permasalahannya bukan sebagaimana cepat dia melakukan belok, tapi sebagaimana kita pandu drivernya untuk lebih hati-hati, ya, pada saat melakukan belokan. Kemudian menu yang berikutnya ada sebelah kanan kita juga masih ini tikungan tikungan patah, ya. Di sini ada namanya belokan patah, hairpin. Di sini juga sama, Pak. Di sini masing-masing pengemudi punya kesulitan tersendiri, ya, punya tingkat kesulitan sendiri pada saat melakukan manuver di tikungan patah ini, Pak. Kemudian di sebelah kiri ini ada menu untuk parkir mundur, ya. Ini juga sama, pengemudi membutuhkan ekstra perhatian, ya, konsentrasi yang cukup sehingga bisa bermanuver dengan mulus tanpa menyenggol ataupun melindas daripada kon. Sekali lagi, apa yang harus dilakukan pengemudi? Pengemudi pengereman menggunakan rem kaki tentunya akan ada apa? Perubahan energi dari energi gesek menjadi kalor, panas. Panasnya itu apakah mampu ditampung dan diatasi oleh braking shoe ataupun kampas rem? Kalau tidak, maka kampas rem itu sendiri akan mengalami brake fading. Pada saat rem mengalami brake fading, maka pengereman sebagus apapun teknologinya gagal, Pak. Nah, biasanya ketika sudah terjadi kecelakaan, ketika dianalisa, diinvestigasi oleh KNKT, ternyata apa? Remnya baik-baik saja, ya. Remnya baik-baik saja. Artinya apa? Ini pengemudi memiliki kebiasaan melakukan pengereman yang kontinu dan terus-menerus ketika jalan turunan. Padahal ada prosedur yang lebih tepat. Sebagaimana kita contohkan seperti halnya pilot pada pesawat terbang, kita belum pernah mendengar istilah ada rem blong pada pesawat, betul Pak ya? Padahal kecepatan pesawat itu 300 km per jam saat akan landing. Lolos, Pak. Lolos. Ini yang menjadi penyebab rem blong pada saat jalanan turunan. Oke, lanjut, Afila.
kecepatan sudah 30 km per jam. Kita maksimalkan pengereman exhaust brake, engine brake, dan juga rem kaki. Nah, Pak, gimana Pak? Halus, kedua-duanya tidak jatuh. Oke, itulah simulasi pengereman yang aman dan nyaman. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami dan informasi yang kami sampaikan dapat diterima dan memberikan manfaat kepada Bapak-Bapak sekalian. Baik, terima kasih Pak Afila. Kita kembali ke lokasi. Jadi kita tadi habis test drive pakai Hino untuk ngetes pengereman, terus parkir paralel, terus tikungan es, tikungan tajam, zigzag, terus pengereman yang pakai exhaust brake gimana. Nah setelah itu kita lanjut ke chassis baru, memperkenalkan chassis baru dari Hino, yaitu Hino AK240. Nih kita kesini yuk, kita lihat. Ini GR Pak. Ini yang membedakan sama Euro 2, Euro 4. Ini komponen Oh di situ. untuk mengolah gas buangnya tadi. mengurangi gas buang. Kemudian lanjut Pertanyaannya ke terjawab. komponen after treatment lainnya di OC Pak. Kita oxidation katalis Nah ya. ini di sini nih tadi untuk Mungkin kalau di membedakan Euro 2 mobil sama kan udah biasa Euro pada di 4. OC ya. Kelihatan kan ada tabung di bagian belakang muffler Pak ya. Jadi ada EGR, ada DOC. Itu dua komponen after treatmentnya Pak di AK240 dan di RK serta di RM sama Pak. Ya basicnya ya. Kemudian tadi disinggung juga kita sudah dilengkapi dengan VNT Pak, variable nozzle turbo, gitu ya. Atau VGT juga bisa Pak, VNT atau VGT. Variable geometrik secara mekanismenya sama sih Pak. Yang biasa kita lihat di mobil-mobil Pajero atau Fortuner ya, ada kan VNT gitu ya Pak ya. Nah, ini juga kita di mesin Hino, di AK, RK dan RM sudah diimplementasikan VNT Pak. Variabel, dia mengubah Variabel. sendiri gitu. Betul, kalau dulu kan ngikutin putaran mesin ya Pak ya. Sekarang mengikuti kebutuhan mesin Pak. Jadi kalau misalkan di RPM rendah tapi pengen udaranya lebih banyak, ya si VNT berputar lebih cepat Pak, sehingga suplai udara yang masuk lebih banyak, lebih besar. Gitu. Kemudian ini ya mesinnya juga 08, masih basicnya sama Pak. Dapur pasti sama semua. Sama Pak, masih 7.684. Betul. Bedanya dari kemarin Berapa? 11R, betul. Kalau ban udah pakai 11R Pak, 225. Radial tubeless ya Pak. Kemudian transmisi juga sudah beda Pak, dari MF menjadi MX06 ya Pak ya. Jadi engine, transmisi berubah Pak, dari Euro 2 ke Euro 4. Kenapa Pak? Transmisinya dari mana? MX06 dari IC Pak. Transmisi. Oke, kemudian sistem pengereman sudah full air brake Pak. Full airbag. Pak. Oh. Makin pakem makin apa sih Pak? Full air brake sekarang ya. Yang Hino AK240. Kemudian mungkin yang cukup signifikan juga dari sisi steering ya Pak ya. Ya baru. Udah Ya. beda. Steer sudah beda lah. Kalau dulu kan kayak segitiga pizza gitu ya Pak ya. Agak gede juga. Agak gede. Sekarang agak kecil ya. Betul, sekarang kita lebih ergonomis Pak. Jadi biar nggak terlalu besar putarannya. Tapi tetap power steering ya Pak ya. Oke. Kemudian speedometer juga sudah Terbaru. Sudah baru Pak. Model desain baru ya. Model desain baru sama seperti RKRM Pak. Kita common use ya untuk steering sama speedometernya Pak. Oke. Speedometer sama semua nggak? Sama Pak. Sama. Itu yang seri Euro 4 semua sama. Sama semua. Oke. Ini kalau di Jawa Timur hilang nih. Hilang. Yang mana? Oh iya. Tuh. Nah, kalau kemarin kan ada covernya gitu kan, lebih meredam. Nah, kalau sekarang ada perbedaan lagi nggak? Ada pasti Pak, karena kan kalau dulu Meredam. lebih meredam, lebih idle Pak. Jadi kalau misalkan yang lama kalau idle itu malah geter Pak ya. Iya. Kalau ini masihnya Pak kalau idle Pak. Betul, bisa. Ya kalau di dalam kap mungkin nggak kedengeran. Tambah peredam lagi. Kalau dari sasisnya sih enggak Pak, yang seperti ini. Mungkin dari karoseri nanti ditambahin sesuatu dan sebagainya sih Pak. Kalau soalnya kan kalau musim depan kan nggak zaman dulu, masih terkenal kan kuburan gitu kan. Di depan itu. Oh iya ada. Ngobrol aja nggak kedengeran. Iya. Mudah-mudahan kalau udah Euro 4 udah pakai command rail sudah agak sedikit Pak. Senyap ya.
Oke, tadi full airbag, bannya sudah yang 11R ya Pak ya? 2,5. Baut roda Pak? 10. Ya, Sudah 10 start ya Pak ya? udah 10 loh sekarang. Yang sebelumnya 8. Jadi semua Euro 4 udah 10 Buat semua. 10. RK, RM sudah 10. RK, RM. RK baru ya dulu. Jadi makin susah ada lagi nih Pak, bedain ya Pak ya? Jadi biasanya kalau dari jauh kan bisa kelihatan Ya, tuh. betul. Itu baut 8. Ino. Berarti Ino gitu ya, AK atau enggak RK gitu. Sekarang udah 10 Pak. Sekarang udah standar baut 10 semua. Sama semua Pak. Sama semua ya. Euro 4, all Euro 4. Jadi kalau cari velg aluminium nggak susah Gampang. lagi. Gampang ya. Iya toh, kan sekarang velg aluminium pada baut 10. Sama yang lain. Bisa bantu ya Pak Diain ya. 15,5 RM 16. RM 16. Body tinggi suspensi. Tuh, makanya bisa SHD ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi kalau ini belum bisa. Ini tergantung. Nggak bisa sih Pak. Air intake ini Pak. Ada yang di sini. Oh, ke bawah. Nanti biasanya kan ada tambahan sambungan lagi ya Pak ya sama kalau jaringan ini. Ininya sama RK sama top beda. Sama Pak, sama-sama full area. Dia juga karena bahan bakar kita masih B30 betul. Ini buat preventif aja sih Pak. Yang walaupun kan tadi sudah dijelaskan kalau teknologi tidak hanya dari mesin tapi dari bahan bakar juga penting kan ya. Biar Iya. bisa mencapai standar emisi Euro 4. Perawatannya sama deh kalau bisa Pak, bisa ditambah atau kita punya komponen tambahan namanya strainer Pak. Itu ada satu lagi strainer, cuman itu option ya. Bisa beli di bengkel Hino aja Pak. Ada strainer. Yang tadinya jadi opsional. Itu opsional, betul. Biasanya kan 10.000 nih Pak. Karena pakai B30 jadi 5.000. Tapi kalau pakai strainer tetap 10.000 Pak. Jadi kemudian bagian dalam tangkinya, pipa, kemudian bagian si fuel gauge-nya juga kita sudah lapisi dengan aluminium plating ya, agar tidak mudah korosif Pak. Kalau korosif, ngikis material bagian dalam kan bahaya ya masuk mesin ya Pak ya. Iya. Sedot. Apalagi sekarang kan udah komunal tekanannya tinggi Pak, bisa apa ya, injektor bisa ketutup ya, tiba-tiba bisa mati di jalan gitu kan, bahaya Pak. Gitu. Makanya sekarang kita preventif filternya 3. Gear ratio juga lebih besar. Lebih besar rasionya. Gear rasionya dari 5,1 menjadi 5,4. Oh, 5,4 sekarang. Perbandingan di akhir. Lebihnya sama sih Pak ya, bagian kaki, bagian frame, kemudian makar sama. Exhaust brake masih sama Pak. Kelihatan ya Mas ya? Kelihatan Pak kalau dari sini Pak. Oh, kelihatan. Kelihatan. Di situ. Oh, di dalam tuh. Itu dia. Di dalam Harus ngintip. Iya. nempel ya. Dan aman juga Pak, karena kalau ECU-nya Bisa. jalan udah nggak bisa apa-apa Pak. Otaknya. Otaknya. Engine kan ECU itu. Kita gak? Soketnya masanya suka agak kurang proper Pak. Oh, Itu yang bisa menyebabkan ECU-nya konslet gitu. Jadi kita coba sounding ke tim-tim body maker untuk ECU ini nggak boleh di-touch sama sekali Pak. lebih safe ya, lebih aman Betul, ya. lebih safety Pak. Untuk 100 unit gratis. Akhirnya setelah penyerahan plakat 1 juta, boleh dong bareng Bang Boy. Ini kita udah lama janjian baru ketemu, ternyata di Hino. Nih Bang Boy ini keren nih, dari Bandung nih. Motor. Kapan nih saya main ke sana nih? Ya yuk guys. Ikut pakai motor kita. Kapan Jud kita ke rumah Bang Boy, ke tebing tinggi ya? Oh iya, tebing tinggi. Oh. Tebing tinggi.
Naik apa nih? Lintas tengah. Inilah, naik Lantra. Lantra Jaya. Jadi setelah tadi penyerahan plakat 1 juta kilometer tanpa overhaul ke PO Garuda Mas, PO Laju Prima, sama Hiba Group dan lainnya, ini kita mau ke makan. Jadi servis makan dulu. Halo teman-teman, jadi ini saya ada di sebelah bis Hino yang saya naikin dari Jakarta ke Purwakarta tadi. Di belakangnya ini adalah track site untuk pelatihan pengemudi. Ini pertama nih yang ada nih, pelatihan pengemudi baik bus maupun truk yang mengemudikan Hino di Indonesia. Jadi di sini kayak ada kursus pelatihan pengemudi, nanti ada sertifikasinya, terus setelah kalian pelatihan ada pemantauannya juga, jadi nggak langsung dilepas dan bisa membawa kendaraan bis atau truk itu belum tentu mahir dalam mengemudi, baik paham dari segi dimensi kendaraan, rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Jadi di sini nih keren banget, Hino ini menyediakan sirkuit track untuk pelatihan pengemudi. Di sana tuh yang ada bisnya Garuda Mas sama Laju Prima itu adalah tempat untuk daily check rutin. Jadi bukan servis, jadi daily check rutin kayak untuk lampu-lampu, baut dan lain-lain, ban. Jadi pengemudi tinggal ngomong aja, nanti dikerjain di situ. Jadi bukan untuk servis ya, ini untuk daily check rutinnya. Jadi ini keren banget. Pemantauan Hino ini semakin next level lah pokoknya. Di sebelahnya itu, nah di depannya itu ada sasis Hino yang Hino AK240 yang tadi sudah dibahas, tadi kita sudah dijelasin, itu bisa dibilang mesin depan next level, lebih senyap, terus sudah airbag system dan pokoknya lebih maju dari yang lain, dari yang sebelumnya yang AK215. Ini di sini sih bisa dibilang luas banget ya, jadi salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia. Dan ini bisa dibilang pertama untuk adanya pelatihan pengemudi di Indonesia. Jadi pengemudi bus atau truk di sini pelatihannya. Jadi mungkin ada yang sudah mahir membawa bus, truk, tapi belum tentu kan dimensi-dimensinya ngerti, paham, atau mungkin belokan-belokannya atau pengeremannya juga diuji di sini. Jadi di sini ini lengkap banget dan di belakang saya ini ada kantornya dan di situ ada tempat untuk sasis-sasis. Jadi penempatan sasisnya ada di situ tuh, di dalam situ penempatan sasis-sasisnya. Ini kita ada di luarnya. Kegiatan apa lagi setelah ini? Tetap ikuti channel Pirang Bimo Traveler. Ini kita persiapan sesi talk show. Dan tentunya kita Talk show. dari hal.com selaku moderator. Kita tunggu kalian dan juga kalau dari saya kan dari pihak teknik di Garuda Mas, kalau saya bisa berbagi soal unit yang bisa mencapai 1 juta kilometer lebih, itu lebih disebabkan pertama-tama dari maintenance, kedua pemakaian spare part yang sesuai dengan standar Hino, sama yang mungkin berhubungan dengan maintenance itu ya, maintenance-nya. Jadi maksudnya driver pun diberi pengertian khusus, diberi pelajaran khusus agar maintenance itu tidak terlewatkan.
Jadi misalkan waktunya kuras oli itu driver itu diberi tahu juga bahwa kuras oli kurang lebih berapa lama sekali, dan driver tersebut juga mengingatkan ke pihak operasional yang mengatur ulangnya kendaraan sehingga bisa di maintenance dengan baik. Monitor ya Pak? Ya, monitor dengan baik. Bisa juga. Kalau dari sisi spare part mungkin Pak, suku cadangnya apakah menggunakan inovasi atau inovasi atau gimana? Untuk mencapai yang 1 juta kilometer tentu saja dipakai spare part yang dari Hino yang asli. Itu ya bisa didapat dari tentu saja dari AMSI, dari Jatake, atau paling tidak kalau misalkan lagi susah dari dealer atau dalam membeli di toko, itu yang harus dalam waktu membeli itu orangnya harus mengerti tentang teknik, tentang barang. Jadi tidak bisa sembarangan dipakai. Itu semuanya bertujuan ya untuk awetan mesin itu sendiri. Ada 3 hal sebetulnya untuk memperbaiki usia kendaraan itu. Pertama, kualitas kendaraan. Kedua adalah faktor pengemudi. Ketiga adalah faktor mekanik. Ya. Faktor kendaraan. Tiba sudah mulai dari tahun 70 itu sudah mulai Hino ya. Itu zaman pada saat itu namanya Hino BT ya, yang mesinnya di tengah. Kalau sekarang udah nggak ada di tengah ya, 6 silinder di tengah. Dulu waktu itu dipakai pengemasan yang untuk dipakai angkatan laut. Kalau Bapak yang di Jakarta dulu pernah lihat mungkin bis pasar ya. Ya, jadi mulai ada di Bis pasar kan ini? Jadi ada Hino BT, BE, FB itu belakangan Pak, ada FL gitu Pak. Jadi kita menganggap ini sudah teruji dengan batas kendaraan. Terus kedua tadi apa faktor pengemudi? Bagaimana dia membawanya? Perlu diberikan training penjelasan setangguh-tangguhnya kendaraan. Kalau ada kesalahan faktor pengemudi, larinya kan proven error. Ya, tak pentingnya tak masalah kalau makanya itu diberikan training. Terus kedua, faktor mekanik. Kita biasanya ada model baru atau apa, segera kiri. Apa yang ada macet segala macam kan, dan juga dengan pengawasan dari kita. Jadi nggak main-main asal kita buat di lokal terus jual itu kan, tapi sudah kita lihat. Dan memang ada batas-batas yang sifatnya fast moving Pak, perawatan. Jadi perawatan itu yang bisa kita buat di lokal, kita sebut HUP ya. Itu satu ini kita siapkan. Dan juga itu tadi dari sudut logistiknya, kemudian juga dari sudut logistik itu pun ya tadi Pak Yadi juga bilang kita juga ada semacam program yang kita program untuk kalau model kelasnya Pak Yadi kita consignment karena pemakaian udah banyak, kita taruh spare part di sana, kita udah diskusi kebutuhannya apa aja, kita taruh gudang spare part di sana sesuai pemakaian beliau pakai baru bayar. Dan ini berarti semuanya sudah terencana. Atau juga kita juga punya namanya kalau sifatnya muter ya, khususnya kayak di truk tuh, kita ada namanya part price kontrak. Part price kontrak itu masih kecil-kecil, lebih kecil ya. Jadi kita tentuin berapa unit harus itu, atau bisa juga dia ke dari Jakarta, kemudian di Tegal, kemudian di Surabaya, karena itu dia bisa national part price kontrak disiap-siapin. Ini semacam termnya kayak undang atau kita customer udah bicara ke kita, Pak saya pesan untuk ini, dia sudah forecast kita. Sebetulnya kan bus atau truk ini kan perawatan rutinnya kan bisa di forecast kan kira-kira, betul Pak ya dia ini senior saya. Bisa di forecast kira-kira yang rusak ini. Ya udah itu kita siap-siapin dulu, itu Pak. Dan ya itulah kira-kira itu national part price contract atau
juga kita bicara masalah tadi adalah tapi logistiknya. Kalau mau mekaniknya kita juga ada yang kita sebut kontrak, service kontrak, service onsite atau kontrak service juga ada. Biasanya kalau service onsite itu untuk yang di kebun sawit atau di mining, di tambang, itu kita taruh semuanya di situ, mekaniknya, spare partnya taruh di situ. Itu kira-kira kalau bicara supportnya ya. Dan juga satu sisi lagi itu tadi untuk perusahaan yang besar. Saya nggak punya MPD tadi, nggak pernah merawat secara terstruktur tadi, secara perencanaan nggak ada. Nah, kemudian yang kedua, mekaniknya juga gitu. Mekaniknya ini mereka nggak ngerti. Saya ambil contoh gini Pak. Pernah ada seorang mekanik tanya ke saya, Pak, itu pengemudi saya itu pernah ganti minyak rem dengan air rendaman teh. Kira-kira boleh nggak Pak, bahaya nggak dan sebagainya. Saya tanya balik ke mekaniknya, menurut Bapak gimana? Nggak boleh. Bapak kapan harus ganti minyak rem sekarang saya tanya? Kenapa minyak rem harus diganti? Bapak tahu nggak? Bahayanya apa? Tahu? Ya tahu Pak, karena ada tiap 2 tahun. Bahayanya apa tahu? Kalau misalnya rem nggak diganti, nggak bisa ngerem. Bukan gitu. Sekarang saya tanya lagi, minyak rem dengan oli sama nggak fungsinya? Sama Pak, perluas. Nah ini Bapak udah yang bersalah. Saya beritahu ya Pak ya, minyak rem itu fungsinya adalah untuk mendorong kampas untuk tromolus. Cara kerjanya adalah berdasarkan hukum Pascal. Ini beda dengan oli ya, oli itu untuk perumahan mesin sebenarnya. Jadi hukum Pascal bunyinya apa? Jika sebuah benda cair, Pascal nggak disebut minyak rem ya, benda cair berada di dalam ruangan tertutup, diberi tekanan eksternal, maka dia akan disebarkan ke semua arah secara proporsional. Jadi kalau Bapak mau ganti minyak rem itu dengan air fuka, mau air kopi, mau air kencing, saya jamin 100% bisa ngerem. Nggak ada masalah, nggak ada bisa. Kekuatannya sama, hukum Pascalnya ini bekerja. Terus kenapa harus minyak rem? Nah pertanyaannya yang mau saya tanya ke Bapak, Bapak tahu nggak kenapa harus minyak rem? Proses pengereman itu pasti kalau kita menggunakan minyak rem, pasti di dekatnya tromol itu ada silinder. Di dalamnya ada piston yang maju mundur, yang gerakan kan minyak. Nanti kalau dorong kampas untuk tromol dan sebagainya. Kita semua tahu Pak, kampas untuk tromol itu tujuannya adalah menghentikan roda berputar, ya kan? Nah roda berputar itu kalau diputar cepat dipaksa berhenti. Ingat hukum termodinamika 1. Energi itu nggak ada yang hilang, tapi berubah bentuk. Jadi energi kinetik yang mutar roda ketika dipaksa direm berhenti, gerakan energi kinetiknya kan berubah jadi energi kalor. Energi kalor lainnya kemana? Ke silinder itu yang nyuruh dia berhenti. Jadi silinder yang untuk di dalamnya ada piston jadi panas Pak. Ketika panas, cairan yang ada di dalam silinder itu pasti kan jadi panas karena kan metal. Ketika panas mendidih, nah ini bahayanya. Suatu saat cairan pada saat mendidih pasti akan mengeluarkan gelembung udara, namanya bubble. Gelembung udara inilah yang akan ada di antara minyak rem. Padahal syaratnya hukum Pascal itu nggak boleh ada ruang kosong, harus nyambung. Sehingga ketika ada udara terjadilah remnya blopong dirasakan. Nyebutnya angin palsu, saya nyebutnya adalah vapor. Itu sebabnya harus menggunakan minyak rem. Karena titik bikinnya tinggi 250, ya kan? Pertanyaan berikutnya, apa seharusnya ganti? Minyak rem itu sebenarnya kalau nggak kemasukan air sampai kapanpun dia bisa dipakai Pak. Jadi masalah minyak rem itu bukan masalah sudah encer kok, bukan, tapi adalah mempertahankan titik didih. Ketika minyak rem ada kandungan air 3% saja, titik didihnya turun
boleh kurang lebih dari, kalau airnya di dalam minyak rem sudah 4% lebih, minyak rem harus ganti karena dia akan turun di bawah 200 sementara saya tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya tahu mekanik bahwa ada air di dalam minyak rem sebanyak lebih dari 4%? Caranya gampang, beli aja brake free tester, harganya 50.000, masukkan. Kalau warnanya merah berarti udah harus diganti. Kalau warnanya kuning masih boleh, hijau masih bagus. Itu aja. Jadi nggak ada encer atau enggak. Minyak rem itu urusannya ada kandungan air enggak di situ. Knowledge ini harus masuk kepada para mekanik sehingga dia tahu. Nah, ini yang harus diberitahu. Kemudian ada contoh lagi Pak, yang terkait dengan keselamatan ini. Ini bahaya nih. Saya setiap kali datang ke PO, saya pasti tanya, coba lihat kampas remnya kayak apa. Itu juga. Pasti itu juga kampas rem yang kuning itu loh, yang keren. Ada lagi enggak? Kebetulan waktu itu saya ke perusahaannya Kamira. Di sana 100% itu bisnya Hino nih. Coba saya lihat ada pernah punya ini beli kampas remnya Hino enggak? Ada Pak, ambil sini. Nah, ini beda kan orangnya ini hitam, ini keren. Saya jelasin. Yang ini yang dari Hino namanya non asbestos. Ini namanya asbestos. Yang keren ini terbuat dari asbes dan mesin. Yang non asbestos dari serat kevlar dari steel. Ya, warnanya makanya agak gelap kayak agak bacanya ya. Nah, saya beritahu, ketika kampas gesekan sama tromol, akan panas kan? Yang kalah panasnya kan pasti kampas. Ketika kampas panas, kemudian mencapai temperaturnya, maka akan terjadi perubahan bentuk di kampas dari padat menjadi gas, namanya sublimasi di istilahnya di fisika. Gas ini akan ada di antara kampas dan tromol, sehingga pengemudi ketika ngerem dapat, tapi udah muter ngeblok. Sebenarnya bukan kampas yang jadi licin, tapi karena ada gas di antara kampas dan tromol, sehingga itulah remnya blok. Kita nyebutnya brake feeding. Ini peristiwa terjadi di Sumedang Waduh, ya kan? Dia remnya blok, lalu di handbrake ditarik, mengunci. Celakaan jam 8 malam, jam 5 pagi saya di sana, kunci lagi. Padahal pada saat jam 8 belum, iya karena kampasnya panas. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya kampas itu kan ada dudukannya backshow, sih ditempelin itu. Itu ada fungsinya Pak. Yang namanya brake feeding nggak akan pernah terjadi di rem cakram. Kenapa? Karena panasnya kebuang dia. Pertanyaannya, gimana caranya buang panas di dalam tromol? Ya lewat backshow itu. Dibuang, jadi panas di kampas ditempelin kan nempelkan dengan backshow, buang keluar. Yang jadi masalah, kampas yang keren itu non metal. Kita semua tahu benda non metal itu nggak mau nganterin panas. Sementara kalau kita pakai yang metal cepat. Artinya pada saat gesekan, kampas yang harganya murah yang paling keren, yang banyak dibeli PO itu lebih cenderung remblong dibandingkan yang hitam yang punya ATPM. Nah, saya ngomong ke mekanik, tapi nggak paling mau sedunia. Jadi yang paling banyak menelan korban jiwa. Jadi setiap kilometer korban meninggal dunia itu paling tinggi di Indonesia. Nah, saya berulang kali ditanya, ada apa dengan jalan tol kita? Saya bilang jalan tol itu bagus. Satu-satunya jalan di Indonesia yang elemen geometriknya terpenuhi ya jalan tol. Karena dia sudah diuji dan sebagainya. Buktinya apa? Kita bisa lari 150 di sana. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, ingat rumus fisika dulu, bahwa kecepatan itu berbanding lurus dengan jarak dan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi ketika kita memacu kecepatan yang tinggi, harus ada konsekuensi yang kita tebus. Apa? Waktu reaksi kita makin kecil. Jadi waktu reaksi normal manusia yang dipakai di referensi di dunia itu adalah 2,5 detik. Namanya PIEF time, perception, identification, exploration, evaluation. Waktu ketika melihat sesuatu memprediksi kemudian perintah otak perintah kaki 2,5 detik. Itu kalau normal. Ketika Bapak bawa mobil kecepatannya 150, waktu itu turun. Pertanyaannya, Bapak terlatih enggak dengan waktu reaksi seperti itu?
anaknya Deddy Corbuzier waktu itu diberi hadiah bapaknya mobil sport. Apa jawaban anaknya? Papa mau bunuh saya. Jalan tol Cipali bisa dilalui 200 km per jam. Mobil ini bisa lari 200 km per jam. Tapi saya nggak terlatih memiliki waktu sebagai seorang pembalap. Jadi kalau saya bawa mobil di jalan Cipali, mobilnya bisa, jalannya bisa, sayanya nggak bisa. Nah ini pemikiran ini belum tentu ada di pengemudi bus dan pengemudi lainnya. Mereka nggak paham bahwa dengan kita masuk jalan tol Cipali kita bisa lari 150, mobil-mobil sekarang ini larinya aman bisa. Yang nggak bisa adalah waktu kita makin kecil. Di bawah 1 detik maka orang nggak akan bisa lagi refleks. Kalau Bapak tahu nih, sebelum orang mau balapan mobil ujiannya, dia benar-benar setiap pembalap terus diuji waktu reaksinya nggak boleh lebih dari 1 detik. Bapak mampu nggak segitu? Kalau nggak terlatih jangan. Bapak bawa sana. Nah ini contoh. Jadi pesan saya selama ini kan nanti saya sudah dipanggil oleh Komisi 5. Jalan tol kita paling mau sedunia dan jangan diprovokasi. Kita diri sendiri dan pengemudi lain suruh bawa maju, suruh laju. Banyak contoh kasus bis-bis ya, bis STJ. Tiba-tiba, truknya belok ke kanan, bingung dia, bantingnya di Pemalang 8 orang meninggal. Lagi menghindari. Contoh. Artinya pengemudi ini pikirnya, saya kan lagi kosong. Mereka lupa pengemudi truk ini nggak punya knowledge, dia nggak memprediksi jarak, dia ke kanan, dia lupa kalau truk itu akselerasinya lambat, kemudian dia nggak bisa menghitung jarak. Jadi ketika di depan ada truk, hati-hati loh Pak, Bapak itu jangan sembarangan, karena bisa jadi dia tiba-tiba ke kanan loh, di luar ekspektasi kita ya. Ini lah kita udah nggak punya waktu lagi, selesai. Jadi itu Pak ya, jadi tolong kendalikan speeding pada saat di jalan tol karena mau mengancam di jalan yang sangat bagus. Alhamdulillah hari ini sudah beres. Ini jam 4 sore dari Hino Purwakarta setelah tadi kita ngikutin serangkaian acara di Hino Purwakarta di site-nya sirkuit Hino yang diluncurkan untuk pengemudi Hino ini. Tadi setelah ada sambutan, ada pemberian plakat juga, terus ada sesi talk show juga. Seru sih hari ini. Mudah-mudahan kedepannya akan ada sekolah pengemudi juga. Jadi selain pelatihan pengemudi di sini dan ada pelatihan semuanya, pokoknya daily check rutin. Dan ini Hino paling prepare, paling proper untuk pengemudi-pengemudi di Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya mau pulang ke MT Haryono lagi, kembali naik Hino RK28. Terima kasih.